Polri, apa kabarnya hari ini? Senang sekali jumpa lagi bersama saya Ibda Almira Sabira dalam podcast Polri Presisi. Dan kali ini kita akan membahas terkait Polwan atau polisi wanita yang bertugas di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan temanya adalah lebih dekat dengan penerus generasi 6 wanita Minang yang dulunya merintis kelahiran Polwan. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita saat ini ialah Brigadir Jenderal Polisi Desi Andriani yang saat ini Ibu bertugas sebagai psikolog Kepolisian Utama tingkat 2 SSDM Polri. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Amira, apa kabar? Baik, Ibu apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Ibu, ini keren banget Ibu, ada bintang sekarang di bawah Ibu. Alhamdulillah ya Allah, barakallah. Ya, keren sekali suatu Ibu. anugerah ya juga ya. Terima kasih. Dan saat ini kan polisi wanita sudah bisa dikatakan sejajar ya Bu dengan polisi laki-laki dan sudah bisa menduduki beberapa jabatan strategis di kepolisian. Nah, ini bagaimana Ibu melihat reformasi Polwan saat ini? Baik. Alhamdulillah ya, khusus buat Ibu sendiri sejak bulan Desember, tanggal 30 Desember 2022 dapatkan anugerah menjabat sebagai Pakti Polwan. Kami berdua sebenarnya, satu lagi berdua, di ya, PPATK. Oh, baik. Ibu Brigjen Paul Rahmawati, tapi karena berada di dalam struktur, di dalam kepolisian, beliau kan di luar struktur ya, jadi dianggap pada kita tuh ada 2 orang. Ya, jadi ada 2 yang sudah mendapatkan anugerah. Setelah 3 orang senior kita mendapatkan juga anugerah bintang 2, Ibu Apri, Irjen Pol Apri, Juhansi dan juga Ibu Ida Utari, berakhir di bulan Desember dan baru kada berikutnya kami muncul 2 orang. Tentunya satu kepercayaan luar biasa yang harus kita jaga. Demikian Mbak Amira. Nah, Ibu selain sebagai psikolog Kepolisian Utama tingkat 2 juga sebagai Pakor Polwan ya Bu. Alhamdulillah. Ini menaungi seluruh Polwan se-Indonesia Ibu. Betul, lebih kurang 26.000 orang Polwan ya. 26.000. Iya, alhamdulillah diberikan kepercayaan juga untuk itu mengkoordinir para Polwan-Polwan seluruh Indonesia. Tentunya ini suatu amanah yang juga harus saya emban dengan baik. Ya, dengan segala dinamika yang ada. Tentunya ini suatu hal yang harus saya bertanggungjawabkan juga, bagaimana seorang Pakor Polwan itu bisa merangkul seluruh anggota Polwan. Karena 26.000 ya Bu, banyak sekali. 26.000. Nah, ini Ibu nih bisa berbagi inspirasi ke kita, kisah perjalanan karir Ibu di kepolisian itu seperti apa sampai akhirnya ada bintang. Iya, alhamdulillah ada bintang ya. Kalau itu Mbak Amira jadi bersinar dong. Iya. Ya. Pancarannya ke sini. Pancarannya langsung ke Amira. Insya Allah juga pancarannya juga nanti semoga nanti Amira juga bisa amin, ya. amin ya rabbal alamin Ibu. Doa kita di bulan Ramadan ya. Amin Ibu amin. Perjalanan panjang Mbak Amira, saya dari sumber sarjana, saya dari bahasa Inggris, dari guru, tahun 92. Mendaftarnya 91 ya, setelah 9 bulan dididik, 92 bulan Mei saya lulus sebagai seorang perwira Polwan. Dan sejak penempatan pertama selama 24 tahun saya itu berdinas di Divisi Hubungan Internasional Polri. Cukup lama ya. Lama Ibu ya. Tambah lagi dengan tugas sebagai perwakilan Polri di luar negeri di Kuala Lumpur. Lumayan 3 tahun. 3 tahun di sana. Untuk kerjasama regional. Oh baik. Alhamdulillah suatu amanah juga. Dan setelah itu karir saya ini juga sepertinya saya melihat para pimpinan juga memproyeksikan saya supaya ingin berjajar dengan Polwan-Polwan yang sukses lainnya, para senior Polwan. Desi setelah 24 tahun harus pindah. Coba menjadi Kasatker. Berarti Ibu 24 tahun itu masih itu di komunitas divisi UBU internasional. Baik. Tentunya plus dengan 3 tahun di luar negeri ya. Setelah itu saya diberikan amanah sebagai seorang kepala sekolah bahasa Polri. Lumayan lama, 2 tahun setengah. Dan saya mendapatkan kesempatan untuk sekolah di Lemhanas RI. Itu adalah capaian tertinggi untuk seorang anggota Polri. Merupakan sekolah pendidikan tertinggi ya, pengembang tertinggi ya. Dan alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan bersama dengan 19 orang lainnya Polki. Satu-satunya Polwan. Dan juga tidak ada Wan TNI. Saya mendapatkan kesempatan untuk itu dan tentunya nggak mudah ya Mbak ya. Susah setelah sekali 3 tahun berturut-turut ikut seleksi. Berarti Ibu sempat gagal dulu sebelumnya Bu? Pasti mengalami kegagalan. Gak ada sukses yang dilihat itu di permukaan itu yang indah. Perjuangan tentu orang yang gak ada yang tahu. Bagaimana turun naik dan tetap fight untuk itu. Tentunya juga berkat
ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan dukungan keluarga tentunya. Dan alhamdulillah saya melewati itu, dan setelah itu saya ke sekolah bahasa Polri. Karena di sekolah bahasa saya menjadi anjak dulu di Lemdiklat. Oh, sempat menjadi anjak. Baru setelah itu mendapatkan kesempatan masuk di SSDM Polri sebagai Kabakjak Diklat Biro Ciansra. 2 tahun setengah tanpa terasa waktu berlalu. Di akhir bulan Desember kemarin saya mendapatkan promosi. Itu setelah 31 tahun perjalanan karir di Polri. Ibu sempat jenuh nggak Ibu itu 24 tahun di tempat yang sama? Mungkin beberapa poluan di luar sana juga, saya udah 7 tahun di sini, sudah 8 tahun, sudah merasa pengen ini ya. Sudah merasa pengen. Rasanya gimana ya? Itu bagaimana Ibu? Pertama tentunya memang passion saya dari latar belakang bahasa Inggris. Tugas-tugas di hubungan internasional itu memang jadi suatu kesenangan saya. Dan kalau dibilang jenuh tentu ada masa-masa titik jenuh ya. Kebosanan karena suatu pekerjaan yang mungkin juga tuntutannya yang memang sangat overload. Saya lebih kepada waktu itu penanganan tugas-tugas perjanjian kerjasama internasional. Itu kan suatu perjanjian yang harus kita ikutin terus ya. Pekerjaan-pekerjaan yang butuh terus-menerus. Tidak bisa setelah perjanjian selesai terus that's it, no. Kita harus tindak lanjuti lagi dengan tindak lanjut kerjasama yang ada. Itu dengan perjalanan hampir 24 tahun di divisi hubungan internasional itu ya pasti ada jenuhnya. Tapi kembali lagi, ini adalah pilihan profesi saya. Dengan memiliki anak yang juga masih masa pertumbuhan, fungsi ganda itu nggak bisa dipungkiri ya Mbak ya. Alhamdulillah saya menikah dan memiliki 2 orang anak, dan tentunya ini juga suatu rasa syukur yang luar biasa. Dan kejenuhan itu ya manusiawi ya, tapi tidak berlarut. Kita langsung wake up, bangun, apa yang menjadikan motivasi saya? Melihat anak, melihat tugas-tugas yang menumpuk di kantor, dan saya membuat semangat lagi. Waktu di sekolah bahasa juga melakukan perubahan-perubahan itu sampai kata anak-anak, Ibu tuh makanya apa ya, kok nggak ada lelah-lelahnya ya? Nggak ada capeknya. Orang kan nggak melihat bagaimana capeknya kita. Iya betul, karena Ibu tidak menunjukkan. Gitu kan. Bukan berarti berpura-pura, tapi karena semangat tadi kali ya, yang membuat saya tetap optimis untuk itu. Jadi 2 tahun setengah melakukan perubahan bahasa juga. Alhamdulillah saya sehat walafiat dan tetap optimis. Semangat tetap ada. Gitu. Yang penting tetap optimis tadi ya Bu. Tetap optimis. Nah ini Ibu menarik, Ibu bisa menjaga life balance begitu ya Bu, antara pekerjaan gitu dengan keluarga, karena itu tidak mudah ya Bu. Tidak semua bisa melaksanakan dengan baik. Itu tipsnya apa Bu? Itu yang senantiasa saya ingatkan pada adik-adik saya Polwan. Work life balance itu memang menjadi suatu kebutuhan. Karena kita khususnya bagi yang berkeluarga dan juga memilih karir sebagai seorang polisi wanita, itu tentunya harus ada perimbangan. Saya melakukan perimbangan dalam kehidupan saya berkarir sebagai polwan itu tentunya ada kegiatan-kegiatan lain yang harus saya ikuti. Saya lebih kepada kegiatan sosial. Kalau olahraga mandiri, lebih kepada olahraga mandiri. Olahraga mandiri ya Bu di rumah. Jalan kaki dan lari sendiri di GBK ya. Tapi kalau untuk komunitas olahraga lainnya, saya termasuk yang nggak masuk komunitas olahraga lain. Jadi lebih kepada kegiatan sosial dan olahraga mandiri. Sebetulnya dengan jalan kaki pun kita sudah merilis ya Bu ya. Ada filosofi jalan kaki Mbak Almira. Banyak itu, hal yang kita lihat dengan jalan kaki tersebut. Apalagi kalau jalan kaki saya itu menyusuri kampung-kampung dan saya banyak melihat perjuangan ibu-ibu. Alhamdulillah mata saya masih diberi kesempatan untuk melihat bagaimana seorang perempuan berjuang. Saya jalan kakinya 1 minggu ya. Melihat bagaimana perempuan berjuang dengan segala keterbatasan untuk juga mendukung ekonomi keluarga. Jadi mata saya lebih tertuju kepada itu. Melihat orang-orang yang juga masih tidak menimbulkan rasa syukur kita lah ya, bahwa masih banyak kaum kita yang juga masih butuh perjuangan mendukung ekonomi keluarga. Betul Ibu. Kadang kita melihat tuh di luar sana orang begitu besar begitu pengorbanannya untuk mencari nafkah, sedangkan kita diberikan kemudahan ya Bu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa tetap menjalani passion kita gitu di kepolisian gitu. Nah ini dengan berjalan kaki, betul filosofinya sangat dalam. Filosofi jalan kaki ya. Banyak hal yang saya lihat. Betul Ibu. Yeah. Nah ini Ibu
Hobinya apa Bu? Selain tadi Hobi, jalan kaki, Ibu suka jalan masak kaki. nggak? Masak itu pasti, karena saya Pasti juga ya, Bu. sebagai ibu rumah tangga. Karena anak saya itu katanya kalau masakan mama itu ada rasa cinta. Oh gitu ya. Lagi kalau disuapin sama mama. Bukan berarti saya tidak mengajarkan anak saya tidak mandiri ya. Karena menyadari saya butuh waktu quality time dengan anak. Masakan sederhana, saya sangat orang sederhana. Jangan dikira nanti masaknya saya di dapur yang dapur basah, dapur kering, enggak. Tinggal di rumah yang sangat sederhana. Saya tinggal di Kompleks Polri. Jadi masakan sederhana tapi penuh cinta, yang pasti harus dengan keikhlasan. Jangan terpaksa dilakukan. Kalau terpaksa masakan tuh gak enak. Nah ini buat teman-teman poluan ya Bu ya. Tolong ya berarti poluan-poluan ya, tolong berikan yang terbaik buat anak-anak kita, keluarga. Dan itu saya lakukan sampai saat ini. Sampai saat ini ya Bu. Makanan favoritnya apa Ibu? Maklum saya orang Padang ya. Oh iya. Pasti dengan ada belado-beladonya dong. Balado-baladonya Iya. rendang gitu ya Bu. Rendang pasti dan serba belado lah. Serba orang balado. Padang. Baik. Tapi itu menjadi nilai tersendiri ya. Iya. Pulang dari Amerika aja saya kemarin minggu lalu, pas sahur saya tetap bikin belado ikan asin. Di sana bikin Ibu? Dong, setelah saya landing, aduh sahur apa ini ya? Kok udah lama, udah seminggu nggak makan. Masak dulu. Oh pakai ikan asin That's itu it. Bu. Sederhana sekali ya. Sederhana sekali. Aduh, Kirain Ibu ada jangan dapur dikira saya basah, makanan yang dapur- pembantu. Iya, sayang. kirain Tidak. gurame asam manis that's begitu, it. kemudian sayurannya It's a cabai very purple. simple one. Baik. Ya, nggak apa-apa. Itu saya Baik. nikmati kebersahajaan itu. Ini Ibu melihat Polwan saat ini dengan kemajuan teknologi yang ada, apa mungkin yang bisa Ibu katakan? Baik. Kita ini kan berhadapan dengan generasi milenial ya, cukup Iya. banyak ya, karena bintara kita itu lebih kurang mungkin 80% ya dari total keseluruhan itu. Saya sebagai seorang yang senior diberikan amanah untuk merangkul mereka, mengkoordinir. Tentunya saya harus lower ego saya untuk bisa setara dengan mereka, merangkul dan berajak berdiskusi. Hal-hal yang terjadi di luar ketentuan sudah ada mekanisme di internal kita ya. Tapi sebelum terjadi hal-hal yang yang di luar ketentuan tersebut, saya harus ingatkan adik-adik saya karena Polwan adalah sebuah profesi yang dipilih. Ya, sebagai seorang perempuan ada satu kodrat. Tapi kalau sebagai seorang Polwan adalah profesi yang dipilih, kita harus menjaga ketaaturan sosial dan menjaga peranata sosial. Dengan profesi sebagai seorang polisi wanita, tentunya harus menjadi seorang polisi wanita yang profesional. Kita juga diikat dengan kode etik profesi. Itu pilihan konsekuensi sebuah pilihan profesi sebagai seorang polisi. Jadi saya ingatkan pada adik-adik saya, seluruh aturan yang diatur dalam kode etik profesi yang terbaru ada itu Mbak Mira, ada peraturan Polri Mbak nomor 7 tahun 2022. Itu bicara tentang kode etik profesi, kita diikat dengan bagaimana kita bersikap, berperilaku. Di situ ada etika tentang kenegaraan, tentang kelembagaan, etika kita dengan masyarakat dan juga etika kepribadian. Kemarin itu minggu lalu kita sudah pimpinan kita ya sudah mengirimkan TR Jukrah lagi, mengingatkan pada seluruh Polwan RI agar patuh dan taat aturan-aturan yang telah ada. Karena kita memang syarat dengan aturan. Itu konsekuensi pilihan profesi kita sebagai seorang polisi, khususnya Polwan RI. Bagaimanapun dengan tugas pokok dan fungsi dan kewenangan yang diberikan pada kita, itu sangatlah luar biasa. Jelaskan Mbak ya sebagai pemelihara Harkam Tipmas, penegak hukum, pelindung, pengayom, pelayan. Tentunya nggak bisa kita bertindak sesuka-suka. Ada aturan-aturan yang mengikat kita. Jadi menurut saya, adik-adik saya semuanya, Polisi Wanita Republik Indonesia, baca kembali itu. Aturan-aturan yang mengikat kita. Kalaupun di-share ke grup WA harus dibuka ya Pak? Tolong hati-hati dalam menggunakan jari-jari. Berpikir dan bertindak ada aturan yang mengikat kita. Di-share grup WA kira-kira hal itu positif nggak? Iya betul. Termasuk juga berpenampilan gitu. Karena kita ini menjadi role model oleh masyarakat. Ya kan? Jadi nggak bisa
menurut kita suka-suka. Itu konsekuensi yang harus kita jalani. Iya. Jadi jangan satu beban, jangan jadikan beban itu. Iya, betul. Itu konsekuensi yang harus kita jalani karena ini adalah pilihan profesi yang kita harus ikhlas. Iya, betul. Itu kuncinya, Bu, harus ikhlas. Ikhlas. Iya. Karena dari awal juga kita sudah sadar kita Betul. masuk kepolisian begitu harus syarat dengan aturan. Syarat gitu. dengan aturan gitu. Jadi bagaimana mau dengan milenial ya, milenialnya tapi sebagai seorang anggota Polri gitu. Walaupun ya. dia banyak yang mengatakan bahwa generasi sekarang adalah generasi strawberry, Bu, mungkin yang ada lagi istilah baru strawberry ya. Iya, ada lagi, Bu. Jadi generasi strawberry itu yang kelahiran 2000 ke atas, Bu, yang That's, kesini yang dikatakan sebagai generasi yang mungkin manja, tidak bisa diatur seperti itu. Itu sekarang menjadi istilah-istilah yang digunakan Betul. oleh berbagai Iya. pakar gitu. Nah, ini Boleh pembenaran itu Betul. apabila profesi yang dipilih bukan sebagai seorang anggota Polri. Betul, itu Bu, sepakat. Bagaimana animo dari seluruh wanita untuk merekrut polisi wanita? Mungkin lebih kurang 10% setelah melewati beberapa pentahapan Iya. proses seleksi. Betul. Tentunya kita menggunakan satu instrumen-instrumen yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan organisasi. Karena ada tes psikolognya juga ya, Bu, tes Iya, ada tes psikotesnya, psikologi. terus pendalaman mental dan Di situ kepribadian. juga beberapa aspek yang harus kita lihat, aspek kepribadian, mental. Jadi pembenaran bahwa saya adalah generasi milenial Iya, memang nggak bisa dipungkiri. Tapi profesi polisi wanita harus menginternalisasi ke dalam dirinya dan terlihat dalam bersikap dan berperilaku. Ya itu tadi karena syarat dengan aturan gitu. Iya, harus sadar ya, Bu. Nggak boleh salah, emang nggak boleh salah karena memang jelas ya Esti Bakti Warapsari itu moto kita. Putri-putri pilihan dalam melakukan tugas-tugas untuk menuju tata tentram Kartaraja. Bayangkan, Mbak, dengan amanah-amanah yang diberikan pada kita, pemelihara harkam tipmas gitu loh. Bayangkan, pelindung, pengayom, pelayan. Terus masihkah kita berdalih, saya kan milenial. Iya, tapi coba aturan-aturan ini yang harus dikejawantahkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Itu Mbak Amira. Betul. Ya. Jadi untuk rekan-rekan polwan di luar sana menjadi tolong perhatian. polwan diingat itu. Dan Senantiasa kita pimpinan mengirimkan jukrah ke wilayah untuk mengingat kembali jati dirinya sebagai seorang anggota Polwan Republik Indonesia. Dan di sini juga peran senior sebagai mentor harus diingatkan adik-adik kita, dirangkul, jangan dipukul. betul. Dan merendahkan ego ya, Bu, harus Lower your ego. Lower your ego. Karena kalau dia lihat saya bintang, tidak akan bisa masuk. baik. Keep my rank sebagai seorang brigjen polisi, tapi pada saat berdiskusi, biar ada kesetaraan dalam berdiskusi, untuk mereka bisa sharing, saya harus lower my ego. Oke, baik. Sehingga mereka bisa masuk, bisa menyampaikan unek-uneknya. Makanya program mentorship ini harus berjalan, Mbak. Dimanapun di semua satker, jadikan forum-forum polwan itu bukan untuk melihat kekurangan. Iya, betul. Maaf, saling menguatkan. Woman support woman, That's Bu. I love it. Yes. Women support woman. Tentu untuk hal-hal yang positif. Ada hal-hal yang di luar koridor cepat-cepat diingatkan. Iya. Kalau sudah terlihat ada suatu gejala-gejala, cepat dirangkul. Ya, jangan sampai terlalu jauh keluar dari layar. Pada saat mulai melipir, cepat rangkul. Itulah forum-forum rutin kita itu, saling menguatkan. Forum saling asih asuh itu tidak hanya sebatas semboyan, jadikan suatu forum yang bermakna bagi kita semuanya, ya kan? Boleh sambil dalam ikatan arisan atau mungkin ada mengangkat isu-isu, topik-topik yang menjadi penguatan bagi kita, itu jadikan suatu kebiasaan. Jadi kita mengangkat topik of interest yang menjadi penguatan bagi kawan. Gitu. Baik, nah ini Ibu punya media sosial nggak, Bu? Iya, ya, Main nggak, Bu? biar nggak dibilang ketinggalan juga. Tapi kok media sosialnya terlihat dari umurnya ya, sampai di Bu. Facebook ya. Oh iya. Baik. Iya, mohon maaf kalau gitu. Iya. Semoga bukan berarti saya anti sosial Iya, ya. betul, Saya betul. masih berinteraksi di media sosial, Betul. tapi di Facebook. Di Facebook ya, Bu. Sesuai dengan umurnya. Sesuai, betul. Tapi Ibu tadi dari pembahasan yang Ibu sampaikan, kayaknya perlu deh, Bu, ada psikolog corner yang tadi I Ibu love it. katakan. Ya, semoga nanti saya inisiasi, saya laporkan Iya. ke kantor. Kita buat dari awal saya udah pengen biar adalah suatu corner untuk kita berbicara. Iya. Alhamdulillah perempuan kalau diberikan kesempatan voice up, speak up, itulah kesempatan kita untuk menyuarakan hal yang positif, saling menguatkan di forum-forum itu. Karena jangkauan kita tidak hanya sebatas pandangan,
melalui online itulah mungkin bisa. Misalnya saya ingin memberikan suatu forum-forum penguatan pada polwan seluruh Indonesia, mungkin melalui corner itu. Kami juga sudah menginisiasi di Subagdaya Polwan, buatlah sebuah corner untuk polwan berbicara. Kalau kita juga sudah punya Polri Belajar ya. Iya, siap. Tapi kalau misalnya itu semua fungsi menggunakan itu, ada hal-hal spesifik yang mungkin harus kita bisa share di Polwan Corner atau nanti juga ke psikologi terkait dengan fungsi psikologi ya. Tidak ada salahnya kita bangun forum itu. Kan kekinian juga ya. Iya, betul. Biar kita, adik-adik kita yang punya potensi itu bisa share di forum itu. Jadi kita semua bisa tahu ya Bu, bisa mengenal satu sama lain juga. Iya, termasuk juga saya kemarin pulang dari Nebraska ya, ada forum namanya IAWP Summit itu. Bagaimana polwan-polwan seluruh dunia itu saling sharing tentang permasalahan yang dihadapi di perkantoran. Yang lucu lagi, hal-hal yang sangat spesifik, menopause pun juga dibahas loh, menjadi suatu topic of interest bagi women in policing. Sampai dibahas ya Bu? Sampai segitunya. Wellness itu menjadi isu. Kita kan juga sudah mulai ya, bahwa anggota Polri atau SDM itu sebagai aset organisasi, kesehatan mental anggota itu menjadi concern kita juga. Kesejahteraan anggota juga menjadi concern kita. Ternyata di dunia internasional juga membahas itu. Termasuk juga pranatal, service yang bisa diberikan kepada polwan yang habis melahirkan atau sebelum melahirkan, ada pendampingan. Oh, luar biasa. Luar biasa ya, Bu, kan? Luar biasa sekali. Jangan dikira mereka orang luar negeri itu sepertinya kayaknya cuek ya Bu, kayaknya sepertinya cuek. Ya, karena mereka kan keluarga inti ya. Kalau kita sih masih punya keluarga besar yang bisa, saya seperti saya dulu punya anak masih bisa titip. Maaf, ke tetangga pun masih bisa titip. Misalnya tetangga nggak punya anak, nggak punya cucu, saya pernah lakukan penitipan anak ke tetangga. Yang memang kita punya hubungan batin baik dan sudah dikenal baik ya Bu? Sudah dikenal baik. Makanya pada saat saya menjadi Kasatker, Kepala Sekolah Bahasa, kembali lagi pada perempuan dengan segala isunya, saya pada saat punya bayi, waktu saya di Mabes Polri, kita nggak punya waktu itu Kids Corner. Ya, Bu, nggak ada ruang, tidak belum ada ada. ruang untuk anak, betul. Tapi sekarang dengan adanya peraturan Kapolri tentang pengarus utama gender di lingkungan Polri, di mana nanti outcome-nya adalah bicara tentang kesetaraan gender. Kita kemarin juga menyampaikan sharing di forum internasional, juga kemarin saya di Lombok, di Polda NTB. Pelayanan Polri yang responsif gender itu harus diakomodir mulai dari pelayanan Polri yang di internal dan ke eksternal. Betul. Dimulai dari dalam dulu mulai ya. Dari dalam. Kesetaraan mulai dari dalam sehingga juga berdampak kepada pelayanan kita keluar yang responsif gender. Sehingga kantor-kantor pun harus punya ruang laktasi, Mbak. Betul. Jadi karena kita melakukan pumping di ruang tersendiri biar sehat, tidak terlihat ke orang lain. Kalau saya dulu tidak. Di ruang belum ada ya Bu ya, belum ada. Pada zamannya Ibu mungkin itu. Waktu itu belum sampai sensitif kita tentang kebutuhan itu ya. Pada saat di Kas Bahasa saya buat sebuah ruang, saya desain menjadi Kids Corner. Karena bahasa saya juga Kids Corner-nya tidak sebatas ruang penitipan anak, tapi juga parenting bagi PNS dan anggota polwan yang memang masih masa produktif. Di situ bisa ruang interaksi. Jadi mereka bisa juga sambil nanti menunggu jam belajar berikutnya bisa melakukan pendampingan kepada anaknya. Di ruangan yang kita siapkan itu. Karena itu amanah regulasi. Betul. Menyiapkan ruang yang ramah untuk anak-anak. Jadi Mbak Elmira besok kalau punya bayi, semoga beberapa kantor-kantor ini sudah punya ruang laktasi. Amin, ya. amin, Ibu. Dan juga sudah punya ruang penitipan bayi. Betul. Sehingga kita masih bisa memberikan ASI eksklusif. Kan ini dalam rangka hari ulang Hari Kartini ya. Betul, concern Ibu. tentang wanita, tentang perempuan dengan segala isu-isu yang ada. Jadi Mbak Elmira besok nggak usah ragu dengan ASI eksklusif 6 bulan. Amin. Semoga beberapa corner untuk anak-anak sudah punya. Nah ini dengan diskusi dengan Ibu akhirnya kita terbuka bahwa itu penting ya Bu, sangat-sangat penting dan amanah regulasi. Amanah regulasi. Bukan hanya sekedar keinginan polwan punya ruang laktasi. Keinginan polwan dan juga PNS wanita. Iya, dan PNS wanita. Betul. Dan juga tidak juga lupa kita inclusive gender to for all, termasuk juga kelompok-kelompok saudara kita yang disabilitas. Pembangunan gedung itu juga harus ramah dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan akses
Makanya harus juga ada pembangunan gedung baru itu ada akses buat para disabilitas yang membutuhkan pelayanan kita. Jadi pelayanan Polri harus masih gender itu ke dalam dan juga keluar, Mbak. Betul. Betul, dan setiap kantor sekarang sudah ada ini ya Bu, kayak jalanan Sudah turun betul. untuk kursi roda. Kursi roda, mungkin Jadi- juga buat anggota-anggota yang butuh untuk akses seperti itu. Gitu. Karena beberapa di kantor di luar sana Ibu ada yang memang menyediakan kids corner tadi dengan gurunya Bu, satu paket. Ada yang seperti itu Bu. Jadi Iya. untuk menemani Betul, anak-anak anggota begitu. Jadi kita nyaman bekerja. Iya, betul Ibu. Hal itu tentunya berdampak kepada pelayanan kita kepada masyarakat ya. Jadi tidak hanya sebatas ansih kebutuhan polwan dan PNS wanita, tapi juga kepada peningkatan kinerja. Baik. Karena sudah difasilitasi oleh organisasi. Jadi kita harus Semoga maksimal kerjanya Bu. maksimal Kalau kerja, seperti nggak itu. usah pikir nanti, waduh jam 12 harus tampil. Tapi anak bisa kids corner mungkin, apalagi kalau satu gedung itu ya, nanti ada suatu ruang ramah anak, bisa titip anak yang masih menyusui, susukan dulu di masa-masa istirahat, kita kembali lagi kerja. Jadi Kerja. fokus. Iya, betul. Fokus. Saya aja dulu nggak punya, masih bisa fokus. Iya, Gimana masih bisa kok? sampai Ya. bintang lagi Bu. Alhamdulillah, Mbak. Iya, itu dia. Iya. Nah Ibu sebagai pakor polwan begitu iya. kan, kalau di media sosial sekarang aktif ya Bu, kalau kita manfaatkan secara positif itu bisa menjadi pengangkat citra Polri begitu untuk teman-teman polwan di luar sana, seperti misalnya tentang konten-konten yang inspiratif, humanis begitu Bu, yang heroik gitu. Nah ini pesan Ibu atau pendapat Ibu kepada rekan-rekan polwan di luar sana, bagaimana cara memanfaatkan media sosial yang baik gitu, seperti apa? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi, kita diatur dengan kode etik profesi ya, sudah diatur itu semuanya. Nah, ini di Bu dunia Pakor Polwan pendidikan ngomong nih. pun juga disampaikan loh. Betul. Dan saya juga sebagai senior polwan waktu itu juga memberikan arahan pada adik-adik polwan itu yang masih di dunia pendidikan. Kembali lagi ya, setelah masuk ke dunia kerja, disitulah peran senior saling mengingatkan. Saling mengingat. Sudah ada syarat dengan aturan-aturan itu, dan saya yakin mereka tahu tentang itu semuanya. Senantiasa berulang diingatkan juga, senior juga mengingatkan, tapi mohon perlu ketulusan dalam mengingatkan para adik-adik itu, ya, Iya, betul. karena mereka juga menjadi aset organisasi kita yang perlu dilakukan pembinaan dengan baik. Berarti tidak boleh memamerkan hedonisme, itu nggak boleh ya Bu? Iya, ya pasti lah ya. walaupun Kita ini menjadi role model bagi masyarakat. Betul. Walaupun mereka bilang, iya ini pemberian dari orang tua atau bagaimana apa, tetap tidak boleh memamerkan. Ya, semoga saya tidak iri ya, tidak boleh. Iya, Nanti betul. dikira ibu nggak punya, bukan itu. Betul, Ya. betul. Dan baru sekali keluar negeri, langsung Singapura tanpa izin, terus langsung pamer-pamer gitu kan. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Betul. Ada aturan, kita harus pakai surat izin. Kalau sedang berdinas sih tidak. Berdinas pun kira-kira apa nilai Dam? positif yang mau Betul, diberikan, betul. pesan apa yang mau diberikan. Boleh dalam berdinas seperti kami kemarin dalam pertemuan menyampaikan suatu pandangan terhadap forum itu, bagaimana menurut Indonesia, kita menyampaikan itu boleh di-share Dengan bahwa caption kita juga punya betul. peran loh di forum internasional itu, kita berpartisipasi aktif, ada pesan yang disampaikan. Tentunya hal ini juga mendorong adik-adik polwan lainnya, oh ternyata polwan di forum internasional itu punya peran ya gitu. Begitu juga adik-adik yang di misi PBB. Jangan lupa sampaikan pesan-pesan positif bahwa ternyata mengikuti misi PBB itu betul-betul tugas-tugas kemanusiaan yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara di mana mereka ditugaskan. Jadi saya minta kepada adik seluruhnya, hati-hati dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai kontraproduktif, ya kan? Banyak hal-hal positif yang bisa disampaikan, dan mungkin perlu juga memberikan tips and trick senantiasa ya, bagaimana media sosial yang bijak itu harus diingatkan terus. Harus diingatkan terus. Diingatkan terus. Biar mereka juga lebih, karena kan tidak semua orang bisa di depan, termasuk juga yang seperti ini, nggak semua orang bisa ya. Baik. Perlu pelatihan juga Mbak Amira. Iya, Bagaimana mencetak Amira-Amira lainnya seperti ini. Baik, gitu. Ibu, Saya siap. ingin adik-adik saya semuanya itu bisa seperti ini, tapi memberikan pesan-pesan yang positif. Pesan yang positif. Iya. Baik. Kalaupun memiliki media sosial ya Bu, mungkin membagikan tips nih biar masuk polisi seperti apa. Iya, gitu, sesuai dengan olahraga, tugas pokok fungsi begitu. masing-masing lah Betul, ya. betul, Ibu. Cuma mungkin perlu diajarkan. Perlu diajarkan. Iya, betul. nanti tugas Mbak Amira lah. Baik. Berbagi ya Siap, kan, Ibu, siap. berbagi. Karena
Karena berbagi itu tidak harus dari atas ke bawah. Siap. Berbagi informasi itu kan menjadi satu amal jariah juga ya. Betul Ibu. Bagaimana bisa Mbak Almira seperti ini di depan publik seperti ini kan nggak mudah, ya kan? Tapi bakat-bakat itu mungkin sudah ada, tinggal bagaimana dipupuk dan dilatih ya. Itu. Baik. Nah Ibu sebagai Pakor Polwan dan juga hingga akhirnya menjadi Brigjen, suka dukanya Ibu sebagai Polwan apa Bu? Apa banyak sukanya atau yang pasti hidup itu pasti ada suka dukanya ya. Dan bagaimana kita menyikapi suasana itu semua perlu kekuatan batin juga ya. Dan jangan semua dibatin. Iya betul. Harus di-share dengan yang lain. Kalau semua dibatin nanti menumpuk. Dan kita harus easy going ya Bu, apapun harus kita bawa. Boleh di dalam konteks tertentu easy going, quote-unquote ya. Tapi harus menjadikan pada saat ada suatu tugas yang serius, kita harus bisa bagaimana kita bisa tetap all on Mbak Almira. Betul. Dan begitu juga dengan keluarga. Ini kan juga dalam rangka Hari Kartini ya. Alhamdulillah kita bisa berbicara di depan publik ya. Ini berkat jasa-jasa para pendahulu kita ya. Makanya pada saat kita diberikan kesempatan untuk voice up, suarakan hal-hal. Menyuarakan bukan untuk mendapatkan impression ya, tapi mengekspresikan suara hati. Menurut hemat saya, tips dan trik tadi ya kepada adik-adik itu senantiasa untuk berlatih lah, bagaimana untuk menjadi polwan yang profesional itu seperti apa. Karena setelah keluar dari dunia pendidikan, banyak pelajaran yang harus dia peroleh di lingkungan kerja. Belajar dari semua, dari lingkungan. Betul. Jadi jangan menutup diri, ya kan? Suka duka pasti ada. Cari teman-teman. Kita bicara suka duka nih Mbak Almira. Mbak Almira jangan dibatin sendiri ya. Kita juga ada pelatihan terkait dengan peer counseling. Itu di isu internasional juga dibahas itu di forum internasional. Kita harus punya teman-teman sebaya untuk bisa saling berbagi, saling menguatkan sehingga tetap produktif ke depannya. Jangan permasalahan pribadi itu atau permasalahan kantor itu membuat kita mundur. Jangan. Itu yang rugi diri sendiri dan juga organisasi. Sementara kita sudah mengabdikan diri menjadi anggota Polri, khususnya Polisi Wanita Republik Indonesia, tentunya ini menjadi hal yang dicamkan kepada diri kita, ya, karena kita kalau larut dengan permasalahan sendiri, kapan kita menjadi solusi terhadap masyarakat, ya kan? Karena kita pun tadi tugasnya besar ya Bu, pelindung, pengayom, pelayan. Luar biasa Mbak. Harus bisa selesai dengan diri kita sendiri dalam waktu singkat ya Bu, tidak boleh berlarut. Jangan berlarut-larut. Iya, makanya pada saat kita ikut seleksi atau rekrutmen itu kan kita dites agar tangguh. Sekarang ada lagi istilah baru itu tidak hanya sebatas IQ, emotional quotient, spiritual, ada lagi yang terbaru itu mungkin sudah berapa tahun yang lalu ya, adversity quotient, bagaimana kita menghadapi suatu tantangan yang kita harus lebih agile Mbak. Apalagi di era VUCA ini kan, jangan cepat-cepat kita mengambil keputusan sendiri terus mencari jalan-jalan yang tidak baik, yang merugikan diri sendiri dan juga organisasi. Betul. Ya, betul, Ibu. harus agile menghadapi perubahan-perubahan. Jangan langsung ngedumel atau apa. Tidak bagus pada kesehatan. Betul. Tidak bagus kesehatan kita gitu. Ya Mbak Almira. Iya, jadi betul. Mbak harus cari peer counseling, nanti dilatih bagaimana saling berbagi, bercerita dengan teman sebaya. Ya, teman jadi bestie yang beneran Bestie, ya. Betul. Karena pasti kita di lingkungan kita sendiri pun di circle kita kan sudah punya masing-masing bestie ya Bu. Sudah punya teman-teman bestie yang saling menguatkan. Betul, ya. Bestie yang tanda kutip saling menguatkan, yang mendorong kita untuk arah kebaikan. Betul, Mbak Almira. Betul. Nah ini Ibu sebagai Pakor Polwan, terobosan atau apa rencana ke depan yang akan Ibu lakukan? Baik, saya alhamdulillah ya kita akan mendapat ruang nih ya. Lagi dengan telah disahkannya peraturan Kapolri tentang pengarus utama gender itu, yang nantinya kesetaraan dan keadilan gender itu menjadi suatu keharusan. Diatur juga loh di peraturan Polri tentang kode etik profesi bahwa anggota Polri itu wajib loh menjaga, melaksanakan dan tugas pokok dan fungsinya tentang kesetaraan dan keadilan gender. Jadi saya sebagai misalnya atasan juga harus melihat gender ke internal dan keluar. Nah gitu. Jadi dengan diberikannya ruang untuk kita saat ini meningkat
untuk posisi-posisi strategis, jangan lupa tingkatkan kompetensi kita, ya, lebih profesional lagi, sehingga kita tidak diragukan untuk diberikan suatu peran apapun itu, baik di operasional maupun di pembinaan, ya, tetap memberi warna dimanapun kita diberikan amanah. Itu pesan saya, menjadi polwan yang profesional. Nah itu jaga integritas dan moralitas sebagai anggota Polri. Betul. Ya Mbak, karena malu kita. Betul. Kita dilihat oleh masyarakat. Betul. Dengan tugas pokok fungsi kita yang sangat luar biasa itu tadi. Itu pesan saya. Karena jangan sampai inilah setitik rusak susu sebelahnya. Memang nggak boleh salah. Iya. Karena memang bukan karena jumlahnya sedikit 6% ya, tapi bagaimana 6% ini bisa memberi warna, memberi dampak terhadap public trust itu yang kita inginkan. Itu ya. Jadi tetap tingkatkan kompetensi, asah kemampuan kita, ya. agar kita bisa bersinar dimanapun, di fungsi apapun yang diberikan, dipercayakan. Itu pesan saya pada adik-adik kita semuanya. Baik, nah Ibu terakhir Bu, tadi kan Ibu sebetulnya dari awal Ibu sudah menyampaikan pesan-pesan tersirat ya Bu, dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sampai rencana ke depan yang akan Ibu berikan. Nah ini terakhir mungkin penekanan dari Ibu untuk seluruh rekan-rekan polwan se-Indonesia seperti apa silakan Ibu? Baik. Kepada seluruh polwan Republik Indonesia, kepada seluruh polwan Republik Indonesia, kita ini adalah kaum wanita yang mengabdikan diri profesinya sebagai anggota Polri, khususnya sebagai polisi wanita Republik Indonesia. Jaga integritas dan moralitas, karena apa yang kita lakukan, seluruh sikap dan perilaku kita akan menjadi cermin bagi masyarakat. Tinggal bagaimana kita memberikan warna terhadap institusi ini. Karena kita sudah memilih profesi sebagai anggota Polwan Republik Indonesia, syarat dengan ketentuan dan aturan, patuhi itu. Patuhi dan jangan lupa saling berbagi, saling menguatkan di antara kita, karena kita tidak hidup sendiri. Permasalahan baik secara individu karena fungsi kita yang ganda, sebagian besar yang juga ibu rumah tangga dan juga sebagai anggota Polwan, cari teman-teman sebaya, senior sebagai tempat untuk sharing sehingga tidak berdampak kepada keputusan yang keliru dan berdampak terhadap organisasi. Bangun forum-forum yang menjadikan saling asah asih asuh untuk saling menguatkan agar kita dapat dipercaya dan juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri tercinta. Demikian pesan saya di bulan Ramadan ini. Semoga apa yang saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan Polwan Republik Indonesia menjadikan suatu nilai pahala buat kita semuanya demi institusi Polri tercinta. Demikian pesan kepada seluruhnya. Demikian Mbak Amira. Amin ya robbal alamin. Tadi pesannya bisa saya tangkap ini Ibu, yang pertama kali yang harus bisa kita resapi adalah ikhlas ya Bu. Ikhlas ditempatkan dimanapun, ikhlas dalam melayani masyarakat dan juga keluarga ya Bu. Ikhlas di berbagai hal gitu. Kemudian yang kedua, kita sebagai polwan begitu harus saling berbagi dan saling menguatkan satu sama lain, dan yang terpenting Ibu, integritas dan moralitas kita itu dia. Dan tingkatkan kompetensi ya Bu. Harus, itu wajib. Jangan hanya sebatas udahlah begini saja. Iya, betul. Yang rugi bukan kita sendiri. Betul. Institusi juga rugi, kasihan. Kasihan, betul. Ya. Karena kita sudah dididik begitu Bu ya, dengan berbagai materi yang diberikan oleh pengasuh kami saat itu, dan kita harus bisa memanfaatkannya dengan baik Amira. ya Bu. Ayo kita tularkan hal-hal positif ya. Baik, betul. Ya. Betul, Ibu. Dari senior sampai junior semuanya kita berangkulan ya. Harus berangkulan, sepakat Ibu. Saling menguatkan Saling kita. menguatkan. Nah, itu dia Sobat Polri dan juga rekan-rekan Polwan yang menyaksikan
menyaksikan podcast ini. Semoga banyak sekali ilmu yang bisa didapat dan arahan-arahan tadi dari Brigadir Jenderal Polisi Desi Andriani bisa menjadikan inspirasi kita untuk bisa bekerja secara maksimal ke depannya ya Bu. Sampai jumpa di podcast Polri Presisi berikutnya, dan kami ucapkan terima kasih kepada Brigadir Jenderal Polisi Desi Andriani selaku Psikolog Utama Kepolisian Tingkat 2 SSDM Polri. Sampai jumpa Ibu, sampai ketemu lagi Terima nanti kasih, Mbak di Almira. lain kesempatan. Terima kasih banyak ya. Baik, dan Sobat Polri, sampai berjumpa di episode berikutnya bersama saya Ibda Almira Sabira, dan salam presisi. Salam presisi.